Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan tindakan kelas atau PTK. Sebagaimana tujuan yang paling utama dilaksanakannya PTK yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Nah, dalam pelaksanaannya, PTK ini diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasa mengganggu atau bisa menghalangi pencapaian tujuan pendidikan sehingga berdampak kurang baik terhadap proses atau hasil belajar peserta didik. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang tujuan PTK. Nah, lebih jelasnya kalian bisa membacanya di makalah yang sudah kami susun. Nah, di dalam makalah yang sudah kami susun itu terdapat 4 pendapat atau 4 tujuan PTK menurut para ahli. Nah, jadi dari beberapa pendapat tujuan PTK menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas. Yang ketiga, membantu guru mengatasi masalah pembelajaran. Nah, jadi jika ada masalah pada saat proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar, guru ini wajib memberi tindakan atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat itu meningkatkan sikap profesional pendidik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Muhammad Hartono, NIM T 2019-12-13. Saya di sini dari kelompok 5 penelitian tindakan kelas akan melanjutkan materi dari tujuan penelitian tindakan kelas itu sendiri, yang dimana saya akan menjelaskan tentang output atau hasil yang diharapkan dalam PTK, yang dimana tujuan penelitian kelas itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yakni memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa di sekolah. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan mutu dalam menggunakan alat bantu belajar, media, dan berbagai sumber alat belajar. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan mutu alat evaluasi dan prosedur yang dipakai dalam menilai output dan proses belajar siswa. Yang kelima, yakni memperbaiki dan meningkatkan berbagai masalah pendidikan anak di sekolah. Yang keenam atau yang terakhir, yakni memperbaiki dan meningkatkan mutu dalam implementasi kurikulum dan mengembangkan kompetensi siswa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etisha Inarosa, NIM T 2019-1233. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang fungsi penelitian tindakan kelas. Fungsi PTK menurut Cannon dan Manion. Yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah. Dilaksanakannya PTK diawali dengan kesadaran adanya kesalahan yang dirasakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, PTK berfungsi sebagai jalan atau solusi untuk memecahkan masalah di dalam kelas. Yang kedua, sebagai alat pelatihan dalam jabatan. Dengan dilaksanakannya PTK, dapat membekali guru untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovasi pada pengajaran pembelajaran ke dalam sistem yang ada, biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Artinya, PTK ini dapat membawa perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar antara guru lapangan dengan penelitian akademis, dan memperbaiki kegagalan penelitian tradisional dalam memberikan deskripsi yang jelas. Yang kelima, alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih subjektif
dan impresionistik pada pemecahan masalah di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Rappaport, PTK berfungsi untuk mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi PTK sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja di sekolah dan di ruang kelas dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memecahkan masalah dan meningkatkan praktik pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faikotul Himah, NIM T 2019-1201. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat PTK atau penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK atau penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, proses, dan lain-lain akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis dengan baik, sehingga kesalahan dan kesulitan itu bisa diatasi dan tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan dan kesulitan yang terjadi sudah dan segera diperbaiki, maka proses pembelajaran pun mudah dilaksanakan dengan proses pembelajaran yang menarik dan hasil belajar siswa pun meningkat. Karena dalam hal ini adanya timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam, sehingga keberhasilan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, dengan melalui PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Yang ketiga, melakukan PTK. Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Jadi, guru tidak hanya penerima hasil perbaikan siswa, melainkan guru berperan sebagai perancang dan pelaku terhadap hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, melakukan PTK. Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya sendiri. Jadi, guru tidak hanya penerima hasil belajar siswa, melainkan guru berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan terhadap hasil pembelajaran siswa. Dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri, karena guru yang percaya diri akan merefleksi diri, menginovasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri di kelas. Karena guru yang demikian adalah guru yang mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Manfaat PTK yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Begitupun sebaliknya, karena jika sekolah para gurunya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan PTK, sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang sangat besar karena meningkatkan kualitas pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Dunilam Ramadhani, NIM T 2019-1205. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya, yaitu mengenai manfaat PTK atau penelitian tindakan kelas bagi sekolah. PTK merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan.
Jadi jika di sekolah itu terdapat guru yang memiliki kompeten ataupun kemampuan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan dengan kinerjanya yang secara profesional, maka sekolah akan berkembang pesat. Mengapa hal demikian terjadi? Karena meningkatnya kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Adapun manfaat PTK secara umum, yaitu pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan menulis artikel ilmiah bagi guru. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama antar guru. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum. Yang kelima yaitu memupuk dan memperlibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga proses belajar siswa itu meningkat. Dan yang keenam yaitu mendorong terwujudnya pembelajaran yang menarik, menantang bagi siswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein. Saya di sini akan membawakan materi tentang urgensi PTK. Baik, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu peningkatan praktek. Pada umumnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau untuk menggeneralisasikan sesuatu terlepas dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada umumnya, oleh karenanya hasil sebuah penelitian kadang-kadang sulit untuk bisa diterapkan oleh praktisi di lapangan. Misalnya oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Tujuan yang ingin dicapai oleh PTK adalah untuk meningkatkan kualitas praktek di lapangan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan profesional. PTK adalah salah satu cara yang dapat mengembangkan sikap profesional guru. Melalui PTK, guru akan selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, dan guru selalu dituntut untuk mencoba hal-hal yang baru dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan dan perkembangan sosial. Yang terakhir yaitu peningkatan situasi tempat praktik berlangsung. PTK adalah salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk menguji dan sekaligus memanfaatkan berbagai rekayasa teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Baik, cukup sekian untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.